Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita masuk ke kaidah Rabi'ah Asyarah, yakni kaidah ke-14, yaitu ayat di dalam Al-Quran surah Al-Qasas, ya, surah Al-Qasas ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya, jikalau mereka tidak memenuhi, ya, istijabah itu maksudnya tidak memenuhi seruanmu, ya, tidak melaksanakan apa yang engkau minta kepada mereka, yakni Nabi SAW. Jika umat yang kau seru ini tidak merespon atau tidak memenuhi ajakanmu, kira-kira gitu, fa'alam, maka Allah Ta'ala katakan, ketahuilah wahai Muhammad, annama bahwasanya yattabi'una ahwa'ahum, mereka itu tidak lain hanyalah mengikuti al-hawa, hawa nafsu mereka. Ini prinsip kaidah yang sangat agung dalam beragama, ya ikhwan. Perhatikan, Allah Ta'ala menyebutkan, mengkontraskan antara mengikuti Nabi atau mengikuti hawa nafsu. Cuma ada dua, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran, pama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hanya ada dua, ya. Tidaklah Muhammad itu berbicara atas dasar hawa nafsunya, tetapi dia berbicara menurut petunjuk wahyu. Jadi Anda ingin mengikuti wahyu, kalau tidak mengikuti wahyu, Anda berarti pengikut hawa nafsu. Karena itu dalam Al-Quran banyak sekali kontras-kontras begini. Allah Ta'ala katakan, dzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Demikianlah Rabb, Allah adalah Rabb yang benar, yang hak. Maka apalagi sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Hanya ada dua pilihan. We have two choice, ya ikhwan. Kalau Anda tidak berada di dalam kebenaran, berarti Anda dalam kesesatan. Cuma dua ini. Pengikut wahyu atau pengikut Nabi SAW, mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi, atau tidak, Anda mengikuti hawa nafsu Anda. Ini kata Allah, ya ikhwan. Karena ini, kaidah ini adalah salah satu prinsip agung dalam Al-Quran, dalam Islam. Kita tahu, ya akhi, al-Islamu mabniun ala aslain. Islam itu tegak di atas dua pilar. Pilar pertama adalah alla na'budu illallah, alla na'budu illa iyyah, illa illallah, wa la nusyriku bihi syai'an. Ya, ini bertauhid kepada Allah, mengikhlaskan, memurnikan seluruh ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan tidak menyekutukannya dengan selain Allah. Lalu yang kedua, alla na'budu illa bima syara Allah, ya, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya, ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya, ini kaidah yang agung, ya.
Sebab ya akhi, di antara sebab ya orang tidak mau mengikuti sunnah atau mengikuti Nabi SAW, di antaranya adalah mengikuti hawa nafsunya. Ayat ini sebetulnya berkaitan dengan Allah Ta'ala membantah hujahnya orang-orang musyrik. Mereka banyak sekali dalam rangka membantah atau membangkang dari Nabi SAW, mereka menggunakan model-model hujah. Maka kalau kita lihat ayat sebelumnya, sebetulnya ya, Allah Ta'ala katakan, "Falamma ja'ahumul haqq min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa." Tatkala kebenaran datang kepada mereka dengan hak dari sisi kami, yakni Islam, mereka berkata, kenapa bukan seperti yang datang kepada Musa, yang diturunkan kepada Musa yang datang? Ya, dia ingin ajaran yang seperti Musa, padahal Nabi sudah datang. Lalu Allah Ta'ala katakan, awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Bukankah juga mereka telah kafir kepada apa yang diberikan Musa? Ya, datang Nabi SAW bawa kebenaran, dia minta ajarannya Nabi Musa. Padahal dahulu mereka juga mendustakan ajaran Nabi Musa. Qalu sihrani tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Ini dua orang ini, Musa dan Harun, tukang sihir dua-duanya. Kami kafir terhadap apa yang mereka datangkan. Qul fa'tu bi kitabin min indillah wa ahda minhuma attabi'uhu in kuntum shadiqin. Lalu Allah katakan, fa illam yastajibu laka, Muhammad, jika mereka tidak mengikuti seruanmu, maka berarti mereka, ketahuilah, mereka mengikuti hawa nafsunya. Nah ini ya ikhwan, oleh karenanya di akhir ayat ini Allah Ta'ala katakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapakah yang lebih sesat ya selain orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ, tanpa petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Nah, oleh karenanya ya ikhwan, kita dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mencelah pengikut hawa nafsu. Itu perhatikan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an dan hadis As-Sunnah, banyak sekali Allah dan Rasulnya mencelah pengikut hawa nafsu. Ya, apa itu hawa nafsu ya ikhwan? Al-hawa yakni, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, mailut tab'i ila ma yulaim, ya, kecenderungan hati atau kecenderungan tabiat ya terhadap sesuatu yang disenangi, hawa nafsu kita. Jadi mengikuti hawa nafsu itu mengikuti tabiat kita. Sebetulnya ya asal hawa nafsu itu netral, Pak. Al-hawa tidak ada orang yang tidak punya hawa nafsu ya ikhwan. Kalau tidak ada bagaimana kita mau eksis ya? Karena adanya hawa nafsu kita makan dan minum, kita mendatangi istri kita, berkembang biak, mempunyai anak, ini hawa nafsu. Nah, namun demikian disebut dia selalu dalam konteks tercela di dalam Al-Quran. Oleh karena seringkali orang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seringkali orang ketika mengikuti hawa nafsunya, ia tidak bisa berlaku adil. Dan ia tidak hanya sekadar mengambil manfaatnya saja, ia bablas melampaui batas. Maka jadilah hawa nafsu sering dikontekskan dalam celaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ini namanya al-hawa ya. Ya. Mailut tab'i ila ma yulaimu. Ya, kecenderungan tabiat kepada apa-apa yang menyesuaikan dengan tabiat itu. Ya. Oleh karenanya seringkali hawa nafsu ini di konteks dalam tercela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat bagaimana Allah Ta'ala misalnya dalam surah Shad. Ya, Allah Ta'ala katakan, ya Daud, wahai Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haq, maka berhukumlah kepada manusia dengan benar. Wala tattabi'il hawa, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsumu. Ya, fayudilluka an sabilillah, maka hawa nafsumu itu akan menyelewengkan engkau, menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi SAW diperingatkan oleh Allah, maksudnya
Kata Allah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas sebuah syariat dari urusan kami, dari syariat kami. Maka ikuti syariat itu dan jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Subhanallah. Ya. Kemudian juga dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala berfirman, "Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idza wa ma ana minal muhtadin." Aku tidak mengikuti hawa nafsu kalian, maka aku akan sesat jika aku mengikuti hawa nafsu kalian. Ya. Allah juga berfirman, ya, "Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Jangan kalian mengikuti hawa nafsumu untuk berbuat adil. Ya, hawa nafsu ya akhi, senang dipuji, ya, senang popularitas, ya, senang menang sendiri, itu hawa nafsu. Ya. Menyenangkan diri sendiri, ingin selalu merasa lebih hebat dari orang, ini hawa nafsu. Ya. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW mengatakan salatu muhlikat, ada 3 perkara yang bisa membinasakan manusia. Kata Nabi SAW, kata yang pertama adalah hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa syuhun muta', pelit yang ditaati. Wa ijabul mar'i bi nafsi, dan rasa takjub manusia diri. Ini perkara yang membinasakan. Memang mengikuti hawa nafsu. Jadi saya ulang lagi ya, ikhwan, hawa nafsu ini sebetulnya konteksnya kalau kita lihat perhatikan sebetulnya mutlak, bisa tercela, bisa terpuji. Dia tidak secara mutlak langsung kita puji dan tidak tercela. Ya, tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang orang yang mengikuti sudah mengambil hawa nafsu tidak bisa berbuat adil dan berbuat tengah-tengah. Maka dia pun melampaui batas. Maka jadilah secara umum di dalam Al-Quran hawa nafsu sering dikontekskan dalam tercelah. Ya. Nah ini ya ikhwan. Lalu juga Nabi SAW, ya, Nabi SAW menyebutkan inna akhwafa ma akhafu alaikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan, ya, inna mimma akhsya alaikum. Kata Nabi, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian, syahawatil ghay. Ya, ini syahwat yang menyesatkan, mimma fi butunikum wa furujikum, yang ada dalam perutmu maupun dari kemaluanmu. Wa mudillatil fitan, dan fitnah yang menyesatkan. Nah, ini syahwat, ya, ini syahwat, jadi 2 inilah. Hawa nafsu ini ya ada 2 senjatanya, yaitu syahwat dan syubhat. Ya, syahwat dan syubhat. Ini semua hawa nafsu. Nah, ini kita perhatikan ya akhwan. Oleh karenanya, ya, lihat, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua opsi, ya. Apakah engkau mengikuti seruan Nabi SAW, mengikuti sunnahnya? Tapi kalau tidak, maka anda di barisan pengekor hawa nafsu. Oleh karena itu kita dapati ya ikhwan, para salaf, ya, mereka yang bukan mengikuti sunnah sering diberi gelar ahlul hawa, ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Ya, karena itu kita dapati lihat perkataan mereka. Ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la tujalisu ashabal hawa fa innahum yumarridunal qulub. Jangan kalian duduk bersama pengikut hawa nafsu, maka mereka akan memberimu hatimu penyakit, gitu ya. Ya, juga ya disebutkan Maimun ibni Mihran, iyyakum wa kullu hawa yusamma bighairil Islam. Hendaklah engkau menjauhi setiap hawa nafsu yang diberi nama selain Islam. Ya, berkata Hasan Al-Basri, ittahimu ahwa'akum, curigailah hawa nafsumu, ya, wa ra'yakum, dan pikiran-pikiranmu, ala dinillah, atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Berkata Abu Khilabah rahimahullah, la tujalisu ahlal ahwa. Jangan kau duduk bermajlis dengan pengikut hawa nafsu. Ya, wala tujadiluhum, dan jangan kalian berdebat dengan mereka. Ya. Kemudian juga berkata Ibrahim An-Nakhai, la tujalisu ahlal ahwa fa inna majalisatahum tudhibu binurul imani minal qulub. Karena duduk bersama mereka, kata Ibrahim An-Nakhai,
akan menghilangkan cahaya kebenaran dalam hati kita. Subhanallah. Ya. Ya. Berkata Yunus bin Ubaid rahimahullah, usikum bi thalathin fakhudhuha anni. Ya. Ya. Yang pertama, la tumakkin sam'aka min sahibin. Jangan kau telingamu, jangan kau dengarkan, ya, jangan kau letakkan telingamu mendengarkan pengikut hawa nafsu. Ya. Subhanallah. Nah ini ya ikhwan, bagaimana peringatan para salafus saleh terhadap orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Oleh karenanya ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya, salah satu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya ini. Nah oleh karenanya ya akhi, di kaidah yang ke-14 ini, ya, merupakan kaidah yang agung dalam salah satu prinsip agung dalam Islam, yaitu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini prinsip dasar berakidah, beragama. Ya. Ittiba adalah syarat diterimanya amal, Pak. Allah Ta'ala katakan, "Wa ma arsalnaka illa," tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai apa? Syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biizni. Allah Ta'ala katakan, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai syahid. Syahidan apa, Pak? Saksi. Maka Nabi akan pakai idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kiranya kata Allah, nanti di hari kiamat kami jadikan nabi-nabi sebagai saksi atas umatnya masing-masing. Dan engkau wahai Muhammad kami jadikan saksi atas umatmu. Saksi dalam apa? Dalam perkara amal-amal perbuatan kita. Ya dalam pengadilan, Pak, pasti ada saksi kan? Dia memberatkan atau membenarkan kita. Maka Nabi SAW akan dimintai. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa, apa engkau pernah mengaku Tuhan? Nabi Isa, apa engkau pernah menyuruh umatmu untuk menyembahmu? Nabi Isa berlepas diri di hari kiamat. Maka Nabi SAW juga akan ditanya, kau pernah ajarkan ini? Apakah engkau pernah menyuruh umatmu seperti ini? Dijadikan saksi, Pak. Nah bagaimana kiranya, Pak, kalau seluruh amalan kita tidak ada yang dicontohkan Nabi SAW? Lalu kita mau gimana? Maka ini prinsip dasar. Karena syariat ya hanya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga, Pak, diantaranya Nabi SAW juga menyebutkan ittiba adalah penyebab masuk surga. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Kata para sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku, mengikutiku, maka dia masuk surga, dan siapa yang enggan, yakni siapa yang membangkang, maka dia itulah orang yang mengenggan masuk surga. Ya. Kemudian juga ya ikhwan, ittiba kepada Nabi adalah bukti cinta kita kepada Allah. Allah Ta'ala katakan, sampai Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ini adalah ayat ujian, ayatul imtihan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya. Ya. Yaghfirullahu lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Oleh karenanya ya akhi, ya, kita lihat siapa yang paling cinta kepada Nabi? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Masya Allah ya akhwan, mereka lihat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kata muridnya Nafi', dia pernah mendengar orang bersin di sampingnya. Setelah bersin, orang ini mengatakan, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Bayangkan, hadis riwayat Tirmidzi. Maka Ibnu Umar mengatakan, wa ana aqulu alhamdulillah wa usallimu ala rasulillah. Ya, walakin laisa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga mengucapkan alhamdulillah, saya juga memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak begini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami doa bersin. Nabi mengajarkan kami alhamdulillahi ala kulli hal. Tidak memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, lihat Ibnu Umar mengingkari ya ikhwan.
Ya. Orang yang lihat bagaimana cintanya kepada sahabat, salah satu bentuknya adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu perhatikan bagaimana ya, kalau dibawa sekarang Masya Allah banyak orang ya merasa dengan berbuat ini adalah sebuah kebaikan. Lihat Ibnu Mas'ud di Kufah, ya, dia Abu Musa al-Asy'ari mendapati di masjid sesuatu yang menakjubkan dia, dan menurut Ibnu Musa ini baik, ya. Tapi sebelum dia menghukumi, dia ingin tanya dulu ulamanya sahabat. Siapa? Ibnu Mas'ud. Maka dia cari Ibnu Mas'ud. Bagaimana menurut engkau Ibnu Mas'ud ini? Menurut Abu Musa ini baik. Kenapa? Orang berhalaqah lalu ada pemimpinnya. Lalu mereka mengatakan halilu mi'ah. Ayo bertahlil 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Sabbihu mi'ah. Ada pemimpinnya, ada halaqah-halaqahnya. Pandangan Ibu Abu Musa al-Asy'ari, bagus ini, sesuatu yang tidak pernah kami dapati di zaman Rasul. Tapi menurut dia kok bagus ya. Tapi sebelum dia melangkah lebih jauh, dia panggil Ibnu Mas'ud, ulamanya, para sahabat. Ibnu Mas'ud pun didatangi, coba lihat, ya wahai Ibnu Mas'ud, kau datang ke masjid Kufah itu, mereka sedang berkumpul. Ya, lalu Ibnu Mas'ud melihat, apa kata Ibnu Mas'ud? Hitunglah kesalahan kalian. Ya. Hitung kesalahan kalian, jangan hitung pahala. Ma asra'ahalah katikum. Sungguh alangkah cepatnya kalian binasa dari agama Muhammad. Apakah ada sahabat Nabi ada sama kalian? Nggak ada. Ini Nabi sahabatnya masih hidup, rumahnya masih ada, bejananya belum pecah. Kalian telah banyak melakukan. Lalu mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ini kunyahnya Ibnu Mas'ud, tidaklah kami melakukan ini kecuali ingin kebaikan, kan? Maka Ibnu Mas'ud menyebutkan sebuah kalimat yang sangat luar biasa, kaidah besar yang patut dicatat dengan tinta emas. Beliau mengatakan, kam mim muridin la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak dapat karena caranya yang salah. Ini lihat nih, Masya Allah ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Lalu kita dapati juga kisah Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala. Ketika Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan sekutu, Pak, Nabi bikin parit, Pak, ya. Sampai-sampai ya akhi, saking tegangnya Umar sampai lupa salat asar. Sampai, ya Rasulullah, demi Allah mereka orang Quraisy, orang kafir telah menyibukkan kita. Ya, sudah hampir tenggelam mata karena luar biasa tegangnya ya ikhwan. 10.000 sementara kaum muslim hanya 3.000. Apa yang terjadi? Maka dalam keadaan tegang seperti ini ya akhi, bayangkan kalau antum perhatikan, bayangkan bagaimana kalau 10.000 ini masuk semua. Maka dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Tidakkah ada seorang laki-laki di antara kalian, wahai sahabatku, yang pergi ke sana mencari informasi musuh itu untukku, maka Allah akan menjadikannya aku dan dia bersama di hari kiamat. Kata Hudzaifah, fasakatna, kami diam semua. Nah, ini Masya Allah ya, pasukan 10.000 antum lihat. Ciut juga nyalinya sebagian sahabat. Maka melihat sahabat diam, Nabi mengulang kembali, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Siapa di antara kalian yang pergi ke sana mencari tahu informasi tentang musuh itu lalu memberi informasi kepadaku, Allah akan jadikan dia dan aku bersama di hari kiamat. Subhanallah, ini motivasi Nabi. Tapi kata Hudzaifah, lagi-lagi kita semua diam. Ya. 3 kali Nabi mengulang, lagi-lagi diam. Nabi kemudian mengatakan, "Qum ya Hudzaifah." Hudzaifah. Kata Hudzaifah, setelah beliau jelas menyebut namaku, apa boleh buat saya harus berdiri? Karena sudah sebut namanya kan. Ini cara Nabi sebetulnya memotivasi. Kadang-kadang beliau tidak sebut nama orang, hanya untuk motivasi. Tapi ini sudah langsung, Hudzaifah bangun kamu, pergi. Waktu itu musim dingin. Kata Hudzaifah, ketika saya ditugasi Nabi, tiba-tiba badanku seperti hangat, Pak. Lalu Nabi mengatakan, atini bi khabaril qaum wa la taz'arhum alai. Nabi mengatakan, jangan kau bikin kaget mereka kepadaku. Kau hanya cari informasi, jangan bikin kaget. La taz'arhum alai. Ya. Maka saya pun ke sana. Bayangkan Hudzaifah ini Masya Allah pemberani sekali. Dia menjadi intelijen mata-mata, Pak. Masuk tiba-tiba menyamar.
Ini menyamar yang benar Pak ya, bukan menyamar yang cari kesalahan orang, ini nggak boleh. Menyamar yang benar, karena perang itu kata Nabi al-khid'ah, perang itu adalah tipu daya. Maka dia cari. Kata Hudzaifah, tiba-tiba saya mendapati Abu Sufyan sedang berada di depan api menghangatkan badannya. Ya, maka aku pun mengambil anak panahku. Fa'aradtu an armiyahu, maka aku ingin memanahnya. Ya, bayangkan ini panglimanya Pak, panglima besarnya. Abu Sufyan memimpin pasukan 10.000 ini. Kalau dia meninggal dan dia tewas Pak, psikologis pasukan akan hancur. Ini mereka sedang berkemah Pak, menunggu masuk untuk menyerang Madinah. Tapi Nabi mengambil parit, lalu kemudian setiap pos ada pasukan yang sahabat yang mengawasi mereka. Maka ini kesempatan tinggal beberapa meter. Kata Ibu Hudzaifah, kalau saya melemparnya, idza ramaitu fayusibahu, maka dia akan kena. Tinggal beberapa meter. Ini Abu Sufyan. Maka kata beliau, tatkala aku memanah, tiba-tiba fadzakartu, aku ingat perkataan Nabi, la taz'arhum alai, jangan kau bikin kaget mereka. Disinilah ujian ittiba kepada siapa ini Hudzaifah. Mengikuti hawa nafsunya. Jadi hero dia Pak. Dia akan pulang dipuji, wah dia membunuh pasukan, dia membunuh pimpinan pasukannya, hebat kamu Hudzaifah. Menurut dia ini akan meluluhlantakkan, menurut dia. Ini kesempatan kapan lagi coba lihat. Kalau mengikuti hawa nafsu tinggal sudah selesai kan? Tapi lihat Hudzaifah, mereka adalah sahabat Nabi yang dijaga. Ya, kata Ibnu Mas'ud, aku melihat hati-hati manusia dan aku dapati hati yang paling baik adalah hati Nabi SAW. Dan aku melihat kepada manusia yang lain, aku mendapati hati yang terbaik adalah hatinya para sahabat. Bersih dari penyakit ya. Maka dia pun mengurungkan niatnya. Kenapa? Karena dia taat kepada Nabi SAW. La tas'arhum alai. Jangan kau bikin kaget. Kalau dia panah kaget, kacau ini pasukan. Ya, padahal menurut dia ini kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Menurut dia. Betapa sering kita begitu ya akhi. Kita beragama menurut perasaan kita. Ya. Menurut apa? Menurut kita, bukan menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal agama ini adalah agama yang telah sempurna. Semua petunjuk ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, oleh karenanya ya akhi, ya, lihat. Cara beragama, dan ini menunjukkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga Ibnu Umar radhiyallahu taala menceritakan pernah beliau berkata begini, jika istrimu ista'dzanat ahadukum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha. Kata Nabi SAW, kalau ada istri kalian yang ingin ke masjid, jangan kau larang. Karena Nabi pernah berkata, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kau larang hamba-hamba Allah yang wanita untuk berangkat ke masjid-masjid Allah. Maka salah seorang ya anaknya mengatakan, idzan wallahi amna'uha. Kalau begitu demi Allah aku akan larang istriku ke masjid. Ya, padahal Nabi mengatakan jangan apa Pak? Jangan larang ya. Maka fa aqbala alaihi Ibnu Umar fasyatamahu ya, syatimatan lam arah yastimuha ahadan qablahu. Kata perawi hadis ini, maka aku pun melihat Umar mencelah anaknya dengan celaan yang aku belum pernah lihat Ibnu Umar mencela orang seperti itu. Kata Ibnu Umar, aku menceritakan hadis dari Nabi bahwa tidak boleh melarang, sementara engkau melarang. Tuh lihat. Subhanallah. Lihat juga ya akhi, bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu taala Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ketika beliau tinggal di Mesir, ada orang berkata, ya Imam, bagaimana menurutmu hadis yang sahih ini? Imam Syafi'i Pak sampai disebutkan itu merah. Ya, sampai luar biasa memandang, gemetar beliau, takut sekali. Orang ini datang mengatakan, bagaimana menurutmu pendapat hadis ini? Menurut pendapat pribadimu ya Imam Syafi'i, hadis ini mengenai. Menurutmu gimana? Kata Imam Syafi'i,
Sampai gemetar. Pertanyaan ini luar biasa. Bumi mana yang akan menerima saya? Langit mana yang akan menerima saya? Kau mengatakan hadis Nabi dan kau tanyakan pendapatku. Kemana saya mau pergi kalau saya mau? Kau datangkan dalil hadis Nabi lalu kau tanya pendapatku. Pendapatku ya hadis Nabi. Subhanallah. Ini. Nah oleh karena itu ya akhi, sering kita dapati orang, ya ini sekarang banyak syubhat kita dapati Pak ya. Banyak orang, ya kita sering melihat ada orang, ya banyaklah ya alasannya mereka tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian misalnya mereka mengatakan gini Pak, kita lihat coba di antara syubhat-syubhat yang sering kita dapati ya. Pertama, mereka mengatakan ini kan masih khilaf. Ya, ini kan masih khilaf. Ini ya akhi, sering kali terjadi. Semua ulama salafus saleh tidak ada pun satu pun yang mengatakan bahwa menjadikan hujjah perselisihan ulama sebagai hujjah. Ya, padahal sudah ada pendapat yang kuat, tetapi kemudian mereka senantiasa berlindung. Makanya penulis buku ini mengatakan orang yang suka mengambil pendapat-pendapat yang lemah, ya, maka itulah orang yang mengumpulkan seluruh keburukan. Seluruh keburukan. Ya. Jadi kan gitu Pak, misalnya Pak, adanya larangan musik kan, ya. Terus mengatakan kan ini khilaf Ustaz, ini masih ada khilaf. Kan ada yang kita katakan ya akhi, tidak begitu cara berhujjah. Para salafus saleh tidak begitu. Bukan menjadikan perselisihan sebagai hujjah, tapi jadikan dalil sebagai hujjah. Maka apa yang terjadi? Seringkali ini, ya Pak ya, kita lihat banyak orang kemudian berhujjah dengan itu. Kemudian mereka, ya ulama masih berselisih. Berkata Ibnu Abdul Barr, ya, perselisihan ulama bukanlah alasan menurut seluruh fuqaha yang saya ketahui, kecuali orang yang tidak memiliki ilmu dan basirah. Berkata Imam Al-Khattabi, ikhtilaf ulama bukan hujjah, tapi menjelaskan sunnah itulah hujjah. Ya. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, ya, tentang fenomena orang yang suka mengambil hujjah dengan adanya khilaf, ya. Beliau mengatakan perkara ini telah melebihi batasan semestinya, sehingga perselisihan ulama dijadikan alasan untuk membolehkan. Ya, muncul fatwa yang melarang lalu dikatakan, "Mengapa engkau melarang padahal ini masih khilaf?" Nah, ini coba lihat. Ya. Ia menjadikan perselisihan ulama untuk membolehkan hanya karena masalah itu masih diikhtilafkan. Ya, ini disebutkan dalam buku ini, ada di situ di terjemahannya. Ada seorang kemudian secara jujur setelah sering mendapati dirinya selalu mengikuti pendapat ini, lalu kemudian dia juga mengatakan saya jadi gelisah. Ya. Maka ulama mengatakan orang yang suka mengambil pendapat yang membolehkan di antara kemudian yang lemah ini, itulah orang yang mengumpulkan keburukan pada dirinya. Ya. Itu ya akhi. Lalu juga di antara dalil, ya, apa lagi yang sering jadikan dalil Pak, orang nggak mau mengikuti, ya, apa ya, jangan merasa benar sendiri. Ya akhi, kalau bersesuai dengan Al-Quran dan hadis, lalu kita nggak mau merasa benar, terus agama untuk apa kalau gitu? Kita tanya orang yang mengatakan apa dia juga merasa benar. Dengan dia mengatakan jangan merasa benar sendiri, sejatinya dia juga ingin benar sendiri kan. Merasa benar jika memang ditunjang dengan dalil Al-Quran, hadis, pemahaman salafus salih, maka itu sah. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika engkau berbeda pendapat tentang suatu perkara, Allah suruh kita apa Pak? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bukan dengan mengatakan, ya sudah jangan merasa berdiri mas. Ya. Nah, ini tidak seperti itu ya akhi. Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa perselisihan wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada dalil. Ya. Subhanallah. Karena itu seringkali kita dapati misalnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i berselisih pendapat dalam masalah, ya, dalam beberapa masalah, tapi tidak ada satupun
ya yang mengatakan ya sudahlah jangan merasa benar sendiri. Tidak. Bahkan kita lihat perkataan Imam Syafi'i ya akhi. Ya. Beliau mengatakan, tidaklah aku berdebat atau berdialog dengan seorang pun kecuali aku berkata, ya Allah, alirkanlah kebenaran pada lisan dan hatinya. Jika kebenaran itu bersamaku, ia mau mengikutiku, dan jika kebenaran itu ada pada dia, maka aku akan mengikutinya. Tidak ada yang mengatakan jangan merasa benar sendiri. Tidak ada. Tapi mereka berdoa kepada Allah, siapapun yang memiliki kebenaran, ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna attiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini ya ikhwan ya. Nah, oleh karenanya ya di sini ayat ini, kaidah ini menunjukkan masya Allah ya akhi, indahnya ittiba kepada Nabi SAW, karena ini termasuk bagian dari mengagungkan syariat Allah Jalla wa Ala. Ya. Oleh karenanya kita dapati sebagian ya sahabat ya dalam perkara-perkara yang bahkan ya ikhwan ya itu bukan perkara din, mereka taat kepada Nabi SAW. Di antaranya ya akhi, ada sahabat yang ketika berhaji betul-betul dia singgah di tempat di mana dulu Nabi singgah. Ya. Padahal ini masalah duniawi. Jadi setiap Nabi dulu singgah di sini, dia singgah di sini. Bahkan dia berdiri di situ sebagaimana Nabi juga berdiri. Subhanallah. Bahkan ini makanya sampai kemudian tabi'ut tabi'in mereka beragama dengan kaidah emas ini ya ikhwan. Ya lihat bagaimana Imam Malik ya rahimahullahu taala, ada orang yang mau berhaji. Ini mumpung lagi musim haji Pak ya. Ya. Ada orang yang ingin mengatakan, ya Imam, min aina uhrim? Dari mana saya harus memulai ihramku? Saya ingin mau umrah ke Madinah, ke Mekah. Ini di Madinah. Kata Imam Malik, min Dzulhulaifah, min haitsu ahrama Nabi SAW. Dari Dzulhulaifah atau Bir Ali sekarang. Di mana Nabi SAW berihram di situ. Kata beliau, saya ingin berihram indal qabr, di sisi kubur Nabi. Kata Imam Malik, la taf'al, jangan kau lakukan. Saya khawatir engkau akan terkena azab. Ya, lalu dia bacakan ayat dalam surah An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri ay yusibahum an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ya. Hendaklah mereka takut menyelisihi urusan Nabi. Ya, mereka takut ditimpa azab atau ditimpa fitnah. Ya. Ini dua ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyelisih Nabi. Imam Malik membacakan ayat ini. Lalu orang ini ngeyel, Pak. Dia katakan, "Fa ayyu fitnah ya Imam? Fitnah apa yang menimpa saya? Innama uziduha amyal, aku hanya menambah beberapa kilo saja." Ya akhi, di Dzulhulaifah ke Masjid Nabawi hanya mungkin 5 kilo, 7 kilo mungkin, wallahu alam. Dekat sekali. Ini kan cuma sedikit sekali saya nambah. Kenapa harus saya diancam dengan azab oleh engkau? Maka Imam Malik, Masya Allah, inilah kaidah yang agung Pak. Nabi mengatakan, fa ayyu fitnatin a'al. Lalu fitnah apa yang lebih besar ya akhi? Ketika engkau merasa paling sempurna atau merasa lebih afdal, merasa lebih mulia, lebih afdal dari Nabi SAW, di mana Nabi berihram dari situ. Ya. Maka ya akhi, kalau ada khilaf masalah miqat ya, ada yang mengatakan ini, kita ikuti dalil, itu lebih menenangkan hati kita. Ya. Memang kita harus katakan ada yang memfatwakan bolehnya Jeddah sebagai miqat. Tapi kita katakan ya akhi, ya kembali kepada apa yang datang dari Nabi SAW, bahwa miqat kita adalah miqat yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Dari arah Yaman, Yalamlam, dari arah Najd, Qarnul Manazil, dari arah Irak, Dhatu Irkin, ya. Sudah ada dari arah Syam, Juhfa. Ya, semua sudah diberikan tetapan miqat. Ya, ini. Lalu ya akhi, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dalam itu tadi ya. Jadi kenapa kita ittiba dalam rangka mengagungkan ya syariat-syariat Allah, mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti yang paling jelas.
ketika kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan nas syariat dengan menghargainya dan memuliakannya, mendahulukannya dan tidak meninggalkannya. Ya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya akhi, ittiba adalah ya merupakan bukti kekhawatiran kita menjadi sesat dan terpedaya. Tadi Nabi Allah Ta'ala mengancam, kalau kau tidak mengikuti Nabi maka berarti kau mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu berarti kita akan sesat ya ikhwan. Makanya ya, di antara tanda dan bukti ittiba adalah seorang hamba takut terhadap kesesatan dan dosa-dosanya. Takut dirinya terpedaya dan tidak teguh di atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Ibnu Mas'ud mengatakan orang beriman melihat dosa-dosanya sebagaimana seperti dia duduk di bawah gunung yang akan jatuh. Ya. Lihat para sahabat ya akhi, masalah ya menyelisihi Nabi, masalah sepele saja, masalah yang menurut kita sepele, mereka mengatakan ini besar sekali. Maka kenapa? Karena mereka menganggap satu dosa saja itu seperti gunung yang akan menimpa. Adapun kita sekarang ya akhi, ya seperti lalat yang lewat di hidung kita. Ya, menyelisihi Nabi dianggap pada Allah ancam antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya. Kemudian juga ya akhi, ya, orang yang berittiba kepada Nabi SAW menunjukkan keteladanannya kepada Nabi secara lahiriah dan batiniyah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Nabi mengatakan Allah Ta'ala an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu kata Allah hendaknya lebih utama untuk diikuti bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ya. Ini merupakan dalil ya akhwan, barang siapa yang tidak mengikuti, mengutamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding dirinya, ini hawa nafsunya, maka ia tidak termasuk orang yang beriman. Ya. Kemudian juga apa? Orang yang ittiba sejatinya mereka menjadikan syariat sebagai hakim dan berhukum kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum. Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Kemudian ya akhi, orang yang ittiba kepada Nabi itu yang merasakan lezatnya iman. Nabi mengatakan dzaka ta'amal iman man radhiyal billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin rasulah. Kata Nabi sallallahu akan merasakan lezatnya iman orang yang menjadikan redha sebagai Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Ya. Apa sarana-sarana penunjang ittiba? Kita akan lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Ada sarana-sarana wasilah yang menunjang agar kita bisa ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du, ikhwani, ada buku yang bagus sekali tentang membahas tentang ittiba ya, ditulis oleh diantaranya oleh Dr. Saleh bin Saleh Al Fauzan ya, hafizahullahu taala. Beliau menulis buku Hukukun Nabi Bainal Ijlal wal Ikhlal, yakni hak-hak Nabi ya, antara sikap berlebih-lebihan dan menyepelekan. Bukunya bagus sekali ya. Berbicara ya, salah satu penulisnya adalah Dr. Syekh Saleh Fauzan ya bin Al Fauzan hafizahullahu taala. Ini bagus sekali bukunya ya ikhwan. Baik, di antara sarana-sarana yang menunjang ittiba kepada Nabi SAW, di antara yang terpenting adalah bertakwa kepada Allah.
takwa kepada Allah. Karena Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadamu furqan. Apa itu furqan ya ikhwan? Kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi bertakwa. Ya. Takwa, apa artinya takwa? Anta'amala bi ta'atillah, engkau melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah ala nurim minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, yakni syariat Allah. Tarju thawab Allah, engkau mengharapkan balasan dari Allah. Ya, wa anta turuka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat Allah ala nurim minallah, berdasarkan petunjuk Allah. Takhafa iqab Allah, karena engkau takut akan azabnya. Ini takwa. Jadi dengan kita bertakwa ya ikhwan, takwa dalam apa saja, dalam jual beli, ya, dalam bermuamalah dengan makhluk, dalam utang piutang, ya, dalam apa saja kita merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan Allah akan memberikan kita furqan. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan mana yang hak dan yang batil. Ya, kemampuan membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah dan mana yang tidak sunnah, itu dengan al-furqan. Lalu Allah juga katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada Rasulnya. Allah akan memberikan engkau rahmatnya dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengannya engkau berjalan di muka bumi. Ini dengan bertakwa. Cahaya itu adalah salah satunya adalah mengikuti Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah dan hanya betul-betul murni mencari kebenaran. Ya, bukan karena nafsu ingin memenangkan kelompoknya, ya. Nafsu karena ingin fanatisme terhadap golongannya, tidak, ya. Tapi betul-betul ingin mencari kebenaran, maka Allah akan tunjukkan kita ya akhi. Kalau betul-betul antum mengikhlaskan diri, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah taala katakan falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Ya. Jadi mereka tidak mau, Allah palingkan hatinya. Tapi ya akhi, jika antum benar-benar ikhlas datang ingin menuntut ilmu yang benar, ya, maka Allah akan beri petunjuk antum yang benar. Ya, itu dia. Kemudian berlindung dan tadarru kepada Allah serta menunjukkan kefakiran kepadanya. Ya, salah satu faktor yang bisa mengantarkan kita mengikuti oleh apa yang dibawa Nabi SAW, ya, adalah dengan menunjukkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa iftitah yang diajarkan Nabi kepada kita ya ikhwan, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznika. Ya Allah, beri aku petunjuk terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan mereka. Ya, bil haq, dengan benar, biiznika, dengan izin, petunjuk darimu. Innaka tahdi man tasya ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, minta kepada Allah ya akhi, betul-betul bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga doa beliau, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berilah aku ilmu yang engkau ajarkan kepadaku bermanfaat bagiku, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu. Dan juga doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au adall au Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari disesatkan dan menyesatkan, dan tergelincir dan digelincirkan. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga doa-doa yang lain yang menunjukkan seorang yang ingin betul-betul murni ingin mengikuti Nabi, minta kepada Allah. Ya. Kemudian juga tentu mempelajari ilmu, ya, mempelajari hukum-hukum syariah. Ya. Ya. Karena terlalu banyak, ya, Allah Taala katakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan mempakihkan, ya, memahamkan
kepadanya agama. Iya. Dan antum belajar ya akhi, antum tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ya, dengan antum duduk di majelis ilmu, yakni majelis qala Allah wa qala Rasul, dengannya kita memiliki cahaya ilmu, petunjuk. Tapi kalau cuma tidak pernah belajar, gimana ya akhi? Iya. Kemudian di antaranya mengikuti jalannya para as-salafus saleh dalam ilmu dan amal. Ya. Karena Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebab baik generasi sahabatku, lalu sesudahnya. Mereka inilah yang kita meneladani ya akhi. Makanya Imam Malik kalau saya tidak salah mengatakan man arada ayyastanna falyastanna biman qadamat. Barang siapa yang ingin meneladani maka teladanilah orang yang sudah meninggal, yakni yang meninggal dalam keadaan baik, hidup keadaan baik. Fa innal hayya la tu'man minal fatan. Sungguhnya orang yang hidup ini tidak selamat dari fitnah. Ya, siapa orang yang sudah meninggal? Para sahabat. Mereka teruji, dipuji-puji oleh Allah. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka selamat ya. Ilmu dalam amalnya benar. Maka kepada mereka kita menisbatkan diri kita dalam beragama. Kemudian juga ya akhi, memiliki sahabat yang saleh. Ya, antum harus bergabung memiliki sahabat yang saleh. Ar-rajulu ala dini khalili, kata Nabi, tergantung agama temannya. Seorang tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Bergabung orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang ya akhi, yang betul-betul ya orang yang betul-betul teruji dari keimanan dan akidahnya. Nah, salah satu berbagai kendala mengikuti ittiba kepada Nabi. Yang pertama kata Syekh Saleh ini adalah al-jahal, kebodohan. Ini kendala terbesar. Ya. Faktor utama keterpurukan dalam berbagai keharaman ya adalah kebodohan. Makanya Allah Taala katakan, menyebutkan dalam berbagai dalam ayat Al-A'raf ya, Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan dosa. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minhu wa ma batan wal itsma wal baghya ya bighairil haqq an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultanan. Di sini ada tingkatan-tingkatan dosa. Yang terakhir dan paling besar adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berkata tentang agama, tentang Allah apa yang kalian tidak punya ilmu itu. Ya, maka dari sini kemudian kata para ulama, inilah induknya dosa. Dari kenapa orang melakukan syirik, Pak? Karena tidak ada ilmunya. Mereka tidak punya ilmu tentang tauhid. Mengapa orang tergelincir dalam perkara yang tidak sunnah? Karena mereka tidak punya ilmu. Ya, oleh karenanya, ya, ini kenapa orang Nasrani ya sesat? Karena mereka tidak punya ilmu tentang sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Mereka pun tergelincir dalam menetapkan nama, sifat yang Allah tidak miliki. Mereka mengatakan Allah punya anak. Nah, ini semua. Karena itu, ya akhi ya, jangan menjadi orang yang mahir dalam perkara dunia. Kata Nabi, Allah membenci orang yang dalam urusan dunia jago. Dia tahu pemain sepak bola, transfernya semua, oh hafal dia. Dia tahu pergerakan saham, dia ahli sekali. Kata Imam Hasan Al-Basri, ada seorang yang mahir, dia hanya tutup mata melihat logam, ya, dinar, dia tahu ini berapa gram, dia tahu semua. Tapi urusan akhirat, urusan agama dia jahil. Ya, Allah tidak suka orang yang mahir dalam dunia ya akhi, masya Allah. Insinyur, dia tahu ini berapa semennya, dia tahu dengan melihat saja. Tapi perkara agama dia jahil. Ya, oleh karenanya Allah Taala katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau mengikuti apa yang tidak ada ilmu untukmu. Perhatikan ya akhi, perhatikan. Antum beragama jangan ikuti kalau tidak ada ilmunya antum. Kata Allah, fa innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Mata, telinga kita, pendengaran kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang terakhir adalah yang mengikuti hawa nafsu. Ya, di antaranya adalah mengikuti hawa nafsu kita. Ya. Kalau fatwa itu berkesesuaian dengan nafsunya, dia ikuti. Dia pilih-pilih pendapat ulama, dia cari ulama-ulama mana yang cocok dengan nafsunya, dia ikuti. Ini bahaya ya akhwan. Ya akhi, ini tadi kaidah, saya ingatkan ya akhi ya, saya ingatkan bukan berarti
kita secara seringkali orang tidak bisa membedakan mana ikhtilaf dan mana iftiraq. Tidak semua ikhtilaf itu mungkin iftiraq, perpecahan. Ada ikhtilaf yang diterima. Ya. Ya, ini ikhtilafnya para ulama salaf ya. Ya. Maka diterima ya tentu dengan catatan kita mencari pendapat yang mana yang lebih kuat di antara itu. Ya, karena ya akhi, ini ada kaidah yang sangat menarik sekali bahwa ini memahami ikhtilaf ya. Ikhtilaf adalah perkara yang kauni. Kan Allah memiliki dua iradah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, umatku akan berpecah berapa golongan ya akhi? Ini sunnatullah kauniyah. Tapi secara syar'iyah tidak boleh berpecah belah kan? Ya. Allah ciptakan syaitan kan, iblis kan? Itu sunnatullah kauniyah, tapi sunnatullah syar'iynya tidak boleh kita ikuti dia. Jadi perpecahan itu sunnah kauniyah. Karena Nabi mengatakan akan berpecah belah. Tapi bukan berarti secara syar'iyah kita biarkan kita berpecah. No ya akhi. Ya sudahlah, kan kita kan ya perbedaan pendapat adalah rahmat. Ya sudah kita berbeda aja terus supaya rahmat. Ini tidak betul. Ini hadis tidak ada asal usulnya. Ya. Nah, makanya ya akhi, dengan kehendak dan hikmahnya Allah mentakdirkan umat ini berpecah. Ya, tetapi juga secara syar'i ya Allah melarang kita larut dalam bahkan menjadi terjadinya perpecahan ini dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnahnya. Betapa banyak ayat dan Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk bersatu, melarang kita untuk berpecah. Wala tafarraqu. Ya. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, tidak semua ikhtilaf itu adalah iftiraq. Iftiraq itu apa sih? Iftiraq itu perpecahan. Ya. Karena sangat disayangkan ya, ada orang yang talibul ilm ya, yang menghukum pada beberapa masalah yang sebetulnya ikhtilaf sejak lama. Ya. Tapi kemudian dihukumi ya sebagai iftiraq. Ini kesalahan, Pak ya. Ya, karena ketidaktahuan mereka tentang bagaimana dahulu. Jadi lihat dulu ya, perbedaan pendapat sudah ada atau tidak. Nah, kalau tidak ada maka kita harus tidak boleh terlalu keras mengingkari perkara ini. Ya. Seperti ya akhi, apakah bacaan Al-Quran sampai atau tidak kepada mayat? Ini sudah ikhtilaf sudah lama. Maka tidak boleh kita terlalu keras. Tentu kita tetap menjelaskan mana yang kuat pendapatnya. Ya, ini ikhtilaf sudah lama. Ikhtilaf yang sudah sejak para imam-imam sudah memiliki perselisihan pendapat tentang itu. Apakah orang yang meninggalkan sholat kafir atau tidak? Ini khilaf ulama. Ya, Imam Ahmad mengatakan kafir. Imam Syafi'i mengatakan tidak, dia hanya berdosa besar sekali. Allah Ta'ala alam. Ya. Karena iftiraq ya, perpecahan itu pada masalah-masalah usuliyah yang kubra, seperti masalah-masalah akidah. Ya, inilah makanya ada sekte sesat, Khawarij ya. Qadariyah, Jahmiyah, ini dalam masalah-masalah yang kubra. Ya. Ya, makanya ya akhi, ini hati-hati terhadap ini. Kemudian ikhtilaf diperbolehkan jika bersumber dari ijtihad yang sungguh-sungguh dan niatnya benar mencari kebenaran. Ya. Maka yang orang seperti ini kalau dia salah diberi pahala. Nah, ini kemudian menjadi ketika Nabi SAW mengutus para sahabat untuk ke Bani Quraizah. Ya, lalu Nabi mengatakan jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Ya, sebagian sahabat ada yang sholat di jalan. Sebagian sholat mereka mengatakan tidak, kita harus sampai di Bani Quraizah. Karena Nabi mengatakan jangan sholat kecuali sampai di Bani Quraizah. Maka ketika datang Nabi tidak mencela. Tapi bukan berarti ini dijadikan dalil untuk kita khilaf, tidak mencari yang sahih, tidak ya akhi. Ya, ini jangan dijadikan. Tapi Nabi hanya ingin memberikan kita keterangan bahwa orang yang bersungguh-sungguh dengan ijtihadnya, maka Nabi tidak mencelanya. Nabi tidak mencela, bahkan diberi pahala yang satu. Bagi orang yang berijtihad dengan benar sungguh-sungguh, maka diberi pahala kalau dia bersungguh-sungguh mencari itu. Baik ya ikhwan ya, karena itu kebenaran itu hanya satu, ya. Tidak berbilang. Ya. Ya.
Karena ada orang yang berpendapat bahwa semua orang yang mujtahid, ya, tentu orang yang pantas untuk melakukan itu pasti benar. Ini tidak masuk akal ya akhi, ya. Udahlah Pak, kita nggak usah ini berdebat. Semua kita pasti benar. Ini nggak mungkin. Ini in contradictio in terminologi dalam istilah ilmu mantik, ya. Bagaimana mungkin semuanya benar? Ya. Karena itu, ya, Allah Ta'ala katakan afala yatadabbaruna al-Qur'an, ya, awalau kana min ghairi indillahi lawajadu ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak memperhatikan Quran? Kalau bukan dari sisi Allah, maka tentu mereka akan mendapati pertentangan yang banyak di dalam Al-Qur'an, ya. Tapi tidak ada pertentangan. Kenapa? Kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Ini ya akhwan, ya, di antara kaidah-kaidah di kaidah yang ke-14 ini, semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik ya ikhwan, ya, minta kepada Allah petunjuk agar kita senantiasa tegak di atas sunnah, tegas di atas tauhid, dan mengikuti, berusaha terus mencari ilmu ya ikhwan, agar kita terus berada di dalam istiqamah di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah menggaris, lalu Nabi mengatakan hadza sabilullah, lalu membuat dua garis kiri kanan. Nabi mengatakan hadza sabilus syaitan, di sini ada syaitan yang senantiasa, ya. Lalu Nabi membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqima, ya, ya, fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa. Ini Allah Ta'ala katakan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, maka jangan ikuti jalan-jalan yang lain, maka engkau akan berpecah belah. Dan inilah makna yang dimaksud dengan persatuan yang hakiki ya akhwan, yakni bersatu di atas tauhid dan bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan ya ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina. Ana dapat hadiah ini. Itu mau dapat hadiah enggak ya ikhwan? Baik. Ya akhi, tadi di perang Ahzab ada seorang sahabat yang ditugaskan Nabi menjadi intelijen. Siapa tadi nama sahabat itu ya ikhwan? Oh, Masya Allah, fadhal ya akhi. Siapa? Antum? Ya. Hudzaifah, nama lengkapnya Hudzaifah ibnu al-Yaman. Fadhal ya akhi antum, Masya Allah, syabab, anak muda ini ya. Ya. Terus ya akhi, tadi ada seorang sahabat yang mengingkari orang yang bersin, karena menambah ucapannya dengan siapa sahabat itu ya akhi? Fadhal. Abdullah bin Umar. Masya Allah, barakallah fik ya akhi. Anak muda semua yang jawab ini. Mana orang tua kita ini? Allahu Akbar ya. Ya. Kemudian ya akhi, kemudian juga satu lagi, ada pertanyaan. Sebutkan dua langsung ini benar. Ada 4 sahabat yang merupakan ulamanya, para yang 4 Abdullah semua. Ada 4 sahabat yang disebut para ulama adalah ulamanya para sahabat. Kebetulan namanya Abdullah semua di depan. Bedanya cuma binnya di belakang. Saya bisa menyebutkan 4-4-nya. Yang merupakan rujukannya para sahabat dalam ilmu. Coba satu ya, Abdullah ibnu Umar, terus Abdullah ibnu Abbas, terus Abdullah ibnu Mas'ud. Satu lagi Abdullah ibnu Amr bin Al-As ya. Taib. Ya, siapa tadi yang jawab? Antum, Masya Allah. Tentu anda jawab. Siapa yang jawab tadi? Oh, Masya Allah, jazakallah khair. Allah ya. Oh, antum namanya Abdullah. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman ya. Anak saya yang ke-6 saya kasih nama Abdurrahman. Karena ini sebaik-baik nama ya akhwan. Barakallahu bikum. Sallallahu ala nabiyyina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.